tuntutan dari klien kami, Pak Robert Indarto. Gitu ya. Kalau memang bisa, ya monggo, kami gak keberatan demi efisiensi persidangan. Enggak, tadi menurut penuntut kan nomor registernya yang pertama, Pak. Seperti itu ya. Ya, alasannya nomor registernya yang pertama untuk RP MUIS. Seperti itu. Iya. Tidak keberatan? Tidak keberatan, Yang Mulia. Ya. Untuk terdakwa Suwito? Kami Oke ya. Kami tidak keberatan. Tidak keberatan, oke. Jadi kita akan mulai. Sidang perkara tindak pidana korupsi masing-masing nomor 70, 72, 73, 81, 82, dan 83. Pitsus TPK 2024 atas nama terdakwa Harvey Muiz, terdakwa Suparta, terdakwa Reza Andriansa, terdakwa Rosalina, terdakwa Suwito Gunawan, dan terdakwa Robert Indarto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, terdakwa sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Sehat ya. Kita lanjutkan persidangan dengan acara tuntutan penuntut umum ya. Tadi sebelumnya sudah disampaikan seperti itu ya. Akan dibacakan tuntutan untuk terdakwa Harvey Muiz, tapi nanti di ujungnya untuk amarnya untuk 6 terdakwa seperti itu ya. Oke, silakan penuntut umum bisa dimulai. Terima kasih, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Surat tuntutan nomor rek perkara PDS 26-M/1.14/07/2024. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia, kita telah dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, lancar, dan aman hingga pada tahap pembacaan surat tuntutan pidana atau rekuisitor oleh jaksa penuntut umum. Sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan atas perkenan Majelis Hakim, pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, tibalah saatnya kami tim penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana dalam perkara atas nama terdakwa Harvey Muiz. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada yang mulia yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran serta kearifan, serta sejak persidangan perkara ini mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum para terdakwa yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya, yang tetap dilakukannya dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan ini dengan tertib dan lancar. Sebelum kami membacakan surat tuntutan dalam kesempatan ini, perlu kiranya diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum tindak pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta dari materi yang diatur. Penanganan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan sedini dan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bahwa pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan profesional dan birokrat, atau dikarenakan kejahatan korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan penguasaan prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan sistem operasi dan prosedur, dan bagaimana pula mensiasati karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu. Upaya untuk memajukan kehidupan bangsa mencapai cita kesejahteraan dan keadilan sosial mendapatkan tantangan dengan perilaku koruptif di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi menghendaki tidak hanya berujung pada proses hukum dan pemidanaan yang berujung pada pidana badan atau penjara, tetapi juga hukum berupa pembayaran uang pengganti yang bersifat imperatif guna memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi dengan membebankan pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara diantaranya terhadap terdakwa Harvey Muiz.
bahwa fakta dan keadaan tersebut akan kami pertimbangkan secara komprehensif pada bagian berikutnya dalam surat tuntutan ini. Demikian pendahuluan ini kami sampaikan sebagai pembuka yang merupakan satu kesatuan dari surat tuntutan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kini tibanya saatnya kami penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Identitas terdakwa berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Harvey Muiz, tempat lahir di Ujung Pandang, umur 39 tahun, tanggal lahir 30 November 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Paku Buwono House, Townhouse, FRT 3 RW 1, Jakarta Selatan, agama Katolik, pekerjaan terdakwa ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, primer pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, kami mulai membacakan analisa fakta hukum. Fakta hukum adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung dakwaan. Sebelum kami sampaikan pembahasan dan kajian dimaksud, perlu dikemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan di sini adalah bersumber dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 KUHP yang diuji melalui pemeriksaan di persidangan yang berlangsung sejak awal persidangan dengan memeriksa, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain berupa surat, barang bukti dan berupa dokumen lainnya untuk dapat meyakinkan tentang telah terjadinya perbuatan pidana sebagaimana didakwakan. Bahwa keterangan-keterangan yang telah terjadi fakta persidangan telah diberikan menurut tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, baik pada tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan di persidangan, yaitu diberikan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan atau paksaan maupun pengaruh dari pihak siapapun dan atau dalam bentuk apapun, tidak dilakukan hal-hal atau digunakan pertanyaan yang mengakibatkan saksi-saksi maupun terdakwa memberikan jawaban atau keterangan yang tidak bebas serta tidak bersifat menjerat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52, pasal 117 ayat 1, ayat 2, pasal 118 ayat 1 dan 2 dan pasal 153 ayat 2B serta pasal 166 KUHP. Di persidangan ini hampir semua saksi membenarkan keterangannya pada berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara dan semuanya menyatakan pula bahwa keterangan yang telah diberikan pada penyidik diberikan tanpa tekanan dan paksaan sebagaimana telah dijelaskan di dalam fakta-fakta persidangan. Bahwa dengan demikian pula terhadap barang bukti berupa dokumen atau surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian terhadap barang bukti berupa dokumen tersebut, penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 2 KUHP kepada masing-masing saksi dan terdakwa telah diperlihatkan surat-surat yang terkait dengan relevan dengan kesaksiannya dan terhadap surat dan barang bukti dokumen tersebut menyatakan dikenal dan diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh terdakwa. Sesuai dengan ketentuan pasal 187 KUHP bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa antara lain
1. Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah